pertemuan kita ke-11. Share screen. Masukkan. Oke. Oke. Oke, udah ada ya di layar. Kita masuk ke materi ke-11 ini. Jadi sebelum Ibu lanjutkan, minggu depan kita kuis materi 9, 10, 11 dengan urutan pekerjaannya. Kemarin udah Ibu share ya DPNA-nya. Disesuaikan. Sudah Ibu share belum ya? Inventory. DPNA-nya? Sudah, Bu. Oh, udah ada ya. Berarti sesuaikan aja soalnya dengan urutannya. Nanti waktu ujiannya sesuai dengan waktu kuliah. Tinggal dikerjakan. Akan Ibu upload soal di e-learning. Dikerjakan sesuai dengan jamnya. Satu orang satu soal aja. Oke, kita lihat bahasan hari ini adalah stochastic period review model. Jadi model review yang periodik stokastik. Kalau sebelumnya kita berbicara stokastik tapi single period, itu didesain untuk berhubungan dengan produk yang mudah kadaluarsa. Sekarang kita tetap kembali lagi ke masalah produk yang stabil, yang akan selalu terjual secara tidak terbatas. Seperti yang sudah dibahas dari awal pertemuan 1 gitu ya. Sekarang kita asumsikan bahwa demand-nya tetap uncertain, tetap tak tak tentu gitu ya. Jadi model stokastik tetap diperlukan. Akan tetapi berbeda dengan model sistem inventory review yang continue sebelumnya di section 19.5 atau di subbab 19.5, sekarang kita asumsikan sistemnya hanya dimonitor periodik, jadi tidak continue. Di setiap ujung periode, level inventory terkininya ditentukan. Bila level inventory terkininya ditentukan, kita membuat keputusan dengan menyatakan seberapa banyak mau order untuk menggantikan inventory ke periode berikutnya. Setiap jadi supaya kita tidak kosong inventory, jadi kita akan tahu setiap periode, di ujung periode itu berapa banyak yang mesti kita order gitu ya. Jadi untuk inventory berikutnya kita bisa isi lagi gitu kan. Untuk periode berikutnya kita sudah tahu isiannya berapa gitu inventory kita. Pada setiap keputusan ini diperhatikan juga perencanaan untuk periode multiple di masa datang. Dimulai dengan kasus yang paling sederhana, yaitu perencanaan dilakukan atau telah dilakukan untuk
2 periode berikutnya dan tidak ada setup ya, setup tidak ada dan melakukan order untuk mengisi kembali inventory. Kita lihat yang pertama adalah model 2 periode yang stokastik tapi tidak punya setup cost. Satu opsi dengan sistem inventory preview yang periodik tapi stokastik adalah merencanakan ke depan hanya satu periode di satu waktu. Dengan model periode tunggal stokastik dari subbab sebelumnya untuk melakukan keputusan order di satu waktu. Akan tetapi keputusan ini hanya memberikan aproksimasi yang kasar. Jika distribusi permintaan probabilitas di setiap periodenya bisa diramalkan untuk periode multiple ke depan, keputusan lebih baik itu bisa kita lakukan untuk rencana-rencana bagi semua periode ini daripada cuma merencanakan satu periode ke depan saja gitu. Memang agak sulit kalau merencanakan untuk banyak periode, tapi dipandang lebih mudah gitu. Lebih mudah kalau hanya 2 periode. Jadi tetap memperbandingkan multiple tapi tidak multiplenya banyak sekali, 2 periode aja gitu dalam satu waktu. Bahkan untuk merencanakan horizon 2 periode dengan menggunakan solusi satu periode optimal sampai 2 kali itu biasanya bukan kebijakan optimal untuk 2 periode. Jadi nggak bisa kita menetapkan satu periode saja tapi untuk berlaku sampai 2 periode. Jadi itu sebenarnya bukan kebijakan optimal nampaknya. Jadi akan lebih baik kalau kita memang menetapkan kebijakan itu untuk memang 2 periode, gitu ya. Biaya yang lebih kecil biasanya bisa dicapai kalau kita memandang masalah ini sebagai sudut pandang untuk 2 periode dan kemudian menggunakan metode program dinamik yang probabilistik di 11.4 yang sebelumnya untuk memperoleh kebijakan inventory yang terbaik. Tentu saja kalau kita sudah mulai berbicara model, kita selalu mengenalkan asumsi yang akan kita pakai. Yang pertama, kecuali bedanya ada 2 periode, asumsi model ini juga didasarkan sama seperti periode satu periode yang di subbab-subbab sebelumnya. Yang kalau kita summarize, kita ringkas sebagai berikut. Yang nomor 1, setiap aplikasi itu hanya melibatkan produk yang stabil tunggal. Jadi kita selalu berbicaranya produk tunggal gitu ya. Yang stabil. Jadi artinya apa? Selalu bisa dijual kapanpun secara tak berhingga. Kemudian nomor 2, perencanaannya dilakukan dalam 2 periode di mana permintaan yang tidak terpenuhi di periode 1 di backlog untuk dipenuhi di periode 2. Tapi tidak ada backlogging untuk permintaan yang tidak terpenuhi di periode 2. Jadi nggak ada, cuma ada di akhir periode 1. Kemudian demand, permintaan D1 dan D2 untuk periode 1 dan 2 independen. Jadi tidak terikat dan juga terdistribusi secara identik. Jadi variabel random yang merupakan variabel random yang terdistribusi secara identik. Distribusi probabilitas umum memiliki fungsi densitas peluangnya itu PD, C, dan fungsi distribusi kumulatifnya ada juga nih. Ini bentuk fungsi distribusi kumulatif dan ini bentuk fungsi densitas peluangnya. Level inventory awalnya sebelum diisi kembali adalah di awal periode 1 sebesar X1 yang lebih dari sama dengan 0. Keputusan yang dibuat adalah Y1 dan Y2 level inventory untuk mencapai isian kembali kalau diperlukan di awal periode 1 dan periode 2.
jadi Y1 untuk periode 1, Y2 untuk periode 2. Tujuan kita mau meminimumkan biaya total harapan untuk kedua periode, di mana komponen biaya pada setiap periode adalah C, unit cost-nya bila membeli atau memproduksi setiap unit, kemudian H, holding cost atau biaya holding untuk setiap unit yang tersisa di ujung setiap periode. Kemudian ada shortage cost yaitu P, ada per unit dari permintaan yang tidak terpenuhi di ujung setiap periode. Ya. Untuk mudahnya, kita asumsikan distribusi permintaan untuk dua periode itu sama. Dan nilai dari komponen biaya di atas juga sama untuk dua periode. Untuk mudahnya gitu ya, kita asumsikan selama dua periode itu semua sama. Jadi CHP-nya sama gitu ya. Dalam banyakkan aplikasi akan ada beda antara periode gitu yang harusnya diberikan, dibuat analisisnya. Misal, karena asumsi 2, nilai dari P bisa berbeda untuk dua periode. Perluasan yang demikian dari model bisa dilakukan menjadi analisis program dinamis yang dibuat di bawah ini. Tapi kita tidak akan mengembangkan develop menjadi maksud yang akan dibuat gitu ya. Jadi analisisnya kita buat YI0 gitu, nilai optimal ke I dari I sama dengan 1, 2. Kemudian C1X1 adalah biaya total harapan untuk kedua periode bila mengikuti kebijakan optimal dengan syarat X1 adalah level inventory awal sebelum diisi kembali di awal periode 1. Berarti kalau C2X2-nya ya biaya total harapan untuk periode 2 kalau mengikuti kebijakan optimal dengan syarat X2 adalah level inventory yang belum diisi kembali di awal periode 2. Kalau kita mau menggunakan pendekatan program dinamik, kita mulai selesaikan untuk C2X2 dulu dan Y20, kemudian bergerak ke satu periode gitu. Kita akan gunakan hasil ini untuk menentukan C1X1 dan Y10. Kalau dari hasil model periode tunggal Y20 itu diperoleh dengan menyelesaikan persamaan ini gitu kan. P min C per TH. Jadi shortage dikurang unit cost per shortage ditambah holding gitu ya. Dengan syarat X2 diberikan, maka kebijakan optimalnya adalah ini. Kurang dari Y20, yaitu order Y20 min X2 akan membawa level inventory naik ke Y20 atau kita tidak order kalau ternyata lebih dari sama dengan. Biayanya diperoleh ini LX2, kemudian yang satu ini juga kalau lebih dari dan kalau kurang dari. LZ kita tahu adalah shortage harapan ditambah holding cost untuk periode tunggal kalau level inventory setelah diisi kembali adalah Z. Jadi LZ bisa diekspresikan sebagai integral dari Z sampai Tahingga, pun dari 0 sampai Z. Psi min Z. Ini, dan bentuk ini. Itu LZ kita. Bila periode 1 dan 2 dipertimbangkan, biaya yang terjadi membentuk biaya order C Y1 min X1. Kemudian shortage harapan ditambah holding cost LY1 dan biaya yang berhubungan dengan kebijakan optimal berikut selama periode kedua. Jadi biaya harapan dari kebijakan optimal untuk dua periode itu adalah rumusnya ini. Min CY1 plus X1 tambah IL1, jadi dari cost-nya ditambah ini tadi dan ekspektasinya. Gitu ya, C1X1. Ini cara mencari rumusnya ini adalah ini. X2 sama dengan Y1 min D1. Jadi X2 adalah variabel acak yang mulai di periode 1. Jadi C2X2-nya berarti rumus yang ini. Bisa pilihannya ini atau ini. Karena kita berbicara melalui program dinamik di sini.
Ya, C1, C2, kemudian seterusnya. Nah, kemudian C2X2 adalah variabel random. Jadi nilai harapannya, berarti ekspektasinya, ini kalikan taratannya. Ini tadi adalah YL, C2, dengan terangannya C2. Ini, ya kan, masukkan, kemudian substitusikan lagi yang Y ini adalah, LY ini adalah bentuk ini, ya, dikali ini dengan ini, dikalikan ini. Jadi C1X1 minimum dari ini ditambah ini. Mundur gitu ya. Terus saja ditambahkan ini. Ya. Bisa kita tunjukkan bahwa C1X1 punya minimum yang unik atau tunggal, dan bahwa nilai optimal Y1 dinotasikan dengan Y10. Pasti memenuhi bentuk min P plus H ini ditambah ini sama dengan 0. Jadi kebijakan optimalnya untuk periode 1 yaitu bisa kurang dari Y10, yaitu sama seperti yang sebelumnya. Kita order Y10 min XI akan membawa level inventory-nya naik hingga Y10. Tapi kalau lebih dari sama dengan di mana-mana kita tidak akan mengorder. Ya. Prosedur untuk menentukan Y10 direduksi menjadi hasil yang lebih sederhana untuk distribusi permintaan distribusi demand tertentu. Kita ringkaskan dua kasusnya berikut ini. Misalkan demand-nya dalam setiap periode punya distribusi uniform, seragam, sepanjang ring 0 sampai T. 0 sampai T. Berarti yakni jadi seperti kalau C itu antara 0 dan T, selain itu pasti 0. Maka Y10 bisa diperoleh dari ekspresi ini tadi. Y2, 0, 2 kuadrat ditambah ini. Ya. Ini dicari dari mana dapatnya? Dari sebelumnya. Dan misalkan demand permintaan di setiap periode punya distribusi eksponensial. Ini bentuk distribusi eksponensial. Alpha E pangkat min alpha psi. Psi-nya lebih dari sama dengan 0. Maka Y10 akan memenuhi hubungan ini tadi. Kalau kita jabarkan dari situ, ini hubungan ini, bentuk ini sama dengan 2HC. Cara mencari Y1 alternatifnya adalah memisalkan Z0-nya sama dengan Z0-nya Z0 adalah menotasikan ini. Jadi ini itu kita ganti Z0 biar lebih mudah. Maka Z0 memenuhi hubungan E min Z0, ini kan dikelompokkan ini. Ini tambah H plus C, kemudian P plus H min lambda sisanya gitu ya, plus Z0 P plus H ini. Nah, sama dengan 2HC, jadi dari sini. Dan Y10-nya sama dengan 1/, lambda Z0 plus Y20. Contoh, ada masalah dua periode dengan C-nya 10, H10, P15. Dengan fungsi densitas peluang dari setiap demand di setiap periode adalah bentuknya seperti ini gitu. Dan fungsi distribusi kumulatif dari permintaannya adalah ini. Nah, kita bisa tentukan Y20-nya dari persamaan ya kan, tadi ini bentuknya. P min C tinggal kalikan 15 kurang 10 per 15 tambah 10 1/5. Ya. Jadi Y20 adalah 2. Y20 dari mana Y20-nya? Sehingga Y20-nya 2. Oh, dari sini. 1/5. Ini berarti ya. C per 10. Coba dari mana kalau 2?
ininya kenapa kita dapat 2? Karena ini ada 1/5. 1/5 itu yang ini ya, yang antara ini ya. Si plus 10. Ya, jadi 1/5 sama dengan si per 10. Jadi si sama dengan 10/5 sama dengan 2. Ya, ini jawabannya. Nih. Untuk menemukan Y10, kita masukkan ekspresi untuk Y10 untuk kasus distribusi permintaan yang uniform kita peroleh. Masukkan ini semua dari rumusan yang ada tadi, yang panjang tadi. Ini. Masukkan semua kan udah dapat. P ada, H ada, C ada gitu ya. Ini masukkan ini 2 kuadrat, C-nya udah ada juga, didapat 5,42. Ya. Substitusikan Y10-nya 5, diambil yang bulatnya, dan Y10-nya 6 gitu ya. Kenapa 6? Antara 5 dan 6 soalnya, intervalnya 5 lebih gitu ya. Jadi membawa C1X1 ke nilai yang lebih kecil dengan Y15. Kalau Y1-nya 5, C1X1-nya lebih kecil. Jadi kebijakannya bisa dijelaskan sebagai berikut. Kalau X1 kurang dari 5, order 5 dikurang X1 akan membawa level inventory naik hingga 5. Kalau X lebih dari sama dengan 5, tidak order di periode 1. Kalau X2 kurang dari 2, ya, berarti order 2 min X2 akan membawa level naik hingga 2. Kalau lebih dari sama dengan 2, berarti kita tidak order di periode 2. Ya, jadi ada 2 nih. Y2-nya tadi kan, Y1-nya 5. Ya, ada 2 periode masing-masing. Sehingga itu kebijakan kita. Karena demand yang tidak terpenuhi di periode 1 di backlog, untuk dipenuhi di periode 2, berarti X2 sama dengan 5 min D. Bisa positif, bisa juga negatif. Ya. Oke, berikutnya sekarang kita tadi masih berbicara periodenya yang 2 periode saja. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan yang multi period berarti bisa lebih dari 2 gitu. Overview saja ini. Model 2 periode bisa di-extend, bisa diperluas untuk beberapa periode sampai ke sejumlah periode yang tidak terbatas, terserah kita gitu loh kalau mau menentukannya gitu. Bagian ini menunjukkan ringkasan dari hasil ringkasan dari multi periode yang menghasilkan beberapa hal yang penting secara praktis gitu ya. Model multi period kalau tidak punya setup cost gitu ya. Kita lihat perluasan langsung dari model 2 periode untuk N period yang lebih dari 2 dengan asumsinya identik. Perbedaannya hanya faktor diskon alpha. Ada penjelasannya di 19.2 dengan alpanya antara 0 dan 1. Sekarang akan digunakan dalam menghitung biaya total harapan untuk N periode. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menentukan bilangan kritis Y1 0 sampai YN 0 yang menunjukkan kebijakan optimalnya inventory. Seperti di model 2 periode, nilai ini susah dicari secara numerik, tapi kita bisa lakukan sebagai berikut. Pada setiap periode I, 1 sampai N, dengan XI adalah level inventory masuk dalam periode tersebut sebelum diisi ulang atau diisi kembali, kita lakukan hal ini. Kalau XI-nya kurang dari YI ya berarti kan YI 0 min XI akan membawa level inventory naik hingga ke YI 0. Kalau lebih dari pasti tidak akan pernah kita order di periode ke I tersebut. Jadi YN itu pasti kurang dari sama dengan YN-1 terus sampai kurang dari Y10. Untuk kasus periode tak berhingga, N-nya tak hingga, semua bilangan kritis Y10 sampai YN 0 itu sama.
Misalkan Y0 menunjukkan nilai konstan. Oke, sebentar. Oh. Oke. Kita lanjutkan. Di sini kalau tadi sudah berbicara alpanya, faktor diskonnya 0 sampai 1. Sekarang ini digunakan untuk menghitung biaya total harapan untuk periode N, untuk N periode. Masalahnya sekarang mau menentukan bilangan kritis ini, ya kan, karena itu menunjukkan kebijakan inventory optimal. Tadi kita udah dapat nih bahwa ini harus antara ini. Nah, kalau dia tak hingga, kita ganti persamaan ini jadi bentuknya seperti ini. Ya, si Y0-nya. Bila demand memiliki distribusi uniform atau distribusi eksponensial, salah satu di antaranya, di sini sih ada dibilang template Excel-nya ada. Kalau kita pakai buku Hiller Lieberman itu, kalau yang original dia kasih gitu ya Excel template-nya. Abaikan aja kalimat yang terakhir ini. Oke. Variasi dari model inventory multi-period tapi tidak punya setup cost. Hasil ini untuk kasus periode yang infinite, di mana semua bilangan kritis sama dengan nilai Y0 yang sama dan Y0 memenuhi persamaan di atas. Juga berlaku bila N adalah berhingga. Jika dua asumsi baru dibuat mengenai apa yang terjadi pada ujung periode akhir. Satu asumsi baru yaitu bahwa setiap unit yang tertinggal di ujung periode akhir itu bisa diselamatkan ya dengan pengembalian dari biaya pembelian awal C. Serupa pula kalau ada shortage, kekurangan di waktu itu, asumsikan kekurangannya itu dipenuhi dengan pengiriman emergensi dengan pembelian dengan biaya pembelian unit yang sama dari C. Contoh masih masalah sepeda di contoh 2 di awal sub 19.1. Biaya estimasi diberikan adalah cara tidak langsung menunjukkan bahwa C-nya 35, H1, dan P15. Misal ada distributor mau mengorder ke pengusaha untuk beragam model sepeda pada hari pertama hari kerja setiap bulan. Karena sudah merupakan hal yang rutin, dia mau mengasumsikan bahwa setup cost marginalnya 0 untuk termasuk order model sepeda yang menurutnya bagus gitu, yang dipandangnya bisa dibeli. Faktor diskon yang tepat adalah alfanya tadi 0,995. Ingat tadi alfanya harus berada antara ini. Dia tidak pernah boleh 0 dan tidak pernah akan 1 gitu. Dari dari sejarah sebelumnya gitu, jadi dari riwayat pembeliannya gitu, distribusi dari permintaan bisa diaproksimasi dengan distribusi uniform yang punya fungsi densitas peluangnya ini. Ya. Jadi
Fungsi distribusi kumulatif di interval ini adalah 1/800 psi. Psi-nya kalau antara itu. Distributor mengharapkan bisa menyetok model ini secara tak berhingga. Jadi termasuk model periode tak berhingga dengan tidak adanya biaya setup. Untuk model ini rumusnya tadi udah ada nih. Jadi Y/800 sama dengan ini, kita masukkan ini kan Y/800, jadi 0,9266 yang menghasilkan Y-nya 740. Jadi kita genapkan gitu ya. Jadi jika jumlah sepeda di tangan sebesar X di awal setiap bulan itu kurang dari 741, kebijakan optimalnya adalah membawa level inventorinya cuma hingga ke 741, yaitu dengan mengorder sepeda sebanyak 741 dikurang X bicycle ya. Kalau tidak, berarti tidak ada order dilakukan. Gitu ya, itu kebijakannya sesuai dengan fungsi densitas peluang tadi yang sudah ditetapkan. Kemudian kita lihat berikutnya kalau model multi period sama tapi ada setup-nya, ada biaya setup. Perkenalan atau dengan memakai biaya setup yang fix yaitu sebesar K, kalau ordernya bisa melalui pembelian atau juga produksi, seringkali menambah lebih realismenya ke model. Jadi biasanya memang kalau ada setup cost, memang model itu jadi lebih real gitu ya. Nggak mungkin sebenarnya tidak ada biaya setup. Untuk model dengan periode tunggal dengan biaya setup ada di 19.6 ya kan, kalau yang stokastik ya. Kita peroleh bahwa S kecil S besar itu adalah model yang optimal. Jadi dua bilangan kritis S kecil dan S besar menunjukkan bila untuk menunjukkan saat mengorder, yaitu level inventorinya kurang dari S kecil, dan seberapa banyak order. Jadi kita menunjukkan kapan mau ordernya dan seberapa banyak di order. Ya, yaitu level inventorinya sampai naik ke S besar. Sekarang dengan periode multiple, kebijakan S kecil S besar itu optimal, tapi nilai setiap bilangan kritisnya bisa berbeda untuk periode yang berbeda. Kita misalkan SI kecil, SI besar menunjukkan bilangan kritis untuk periode I, dan XI adalah level inventory sebelum diisi kembali di awal periode I. Kebijakan kebijakan optimal sama, yaitu selalu kurang dari, berarti kita SI besar min XI itu akan membawa level inventory naik hingga SI. Kalau lebih dari berarti kita tidak mau order. Lebih dari sama dengar ya. Sayangnya kita tidak bisa menghitung nilai eksak dari SI dan SI ya, karena sulit dilakukan. Kemudian model multi period dengan batch order. Jadi ada batch-nya tiap order batch. Jadi ada batch 1, batch 2 dan seterusnya, dan tetap tidak punya setup cost. Di model sebelumnya kuantitas apapun itu bisa diorder atau bisa diproduksi di awal setiap periode. Akan tetapi dalam beberapa aplikasi produk itu bisa muncul dalam ukuran batch standar. Misalnya case atau truckload atau muatan shipment-nya. Misalkan Q adalah jumlah unit dalam setiap batch. Di model berikut ini kita asumsikan jumlah unit yang diorder haruslah kelipatan integer yang non negatif, berarti yang 0 atau positif. Ya, dari Q. Model ini berasumsi yang sama tentang apa yang terjadi di ujung periode akhir
sebagai variasi dari model multi-periode yang tidak punya setup cost. Jadi kita asumsikan bahwa setiap unit yang tersisa di ujung periode final bisa diselamatkan atau bisa ditutupi dengan pengembalian dari biaya pembelian awal C. Serupa juga kalau ada kekurangan di waktu itu, kita asumsikan kekurangannya sudah diselamatkan atau diselesaikan dengan adanya pengiriman emergensi dengan biaya pembelian unit yang sama C. Itu ya. Jadi ada semua gitu solusinya, nggak akan stoknya kelebihan gitu. Dengan kata lain, asumsi akan sama dengan model multi periode standar yang tidak ada biaya setup. Kebijakan optimal untuk model ini diketahui namanya kaki gitu ya. Kebijakan kaki karena menggunakan bilangan kritis K dan kuantitas Q. Ya ini jika di awal periode level inventory sebelum diisi kembali kurang dari K, order harus dilakukan untuk kelipatan integer terkecil dari Q yang akan membawa level inventory naik setidaknya sebesar K. Mungkin bisa lebih tinggi. Kalau tidak, order tidak dilakukan. Bilangan kritis yang sama K itu digunakan pada setiap periode. Jadi setiap periode bilangan kritisnya sama, yaitu sebesar K. Bilangan kritis K dipilih atau dicari sebagai berikut. Plot fungsi GY. Nih, fungsi GY yang di bawah ini nih. Untuk model multiperiode stokastik dengan order batch dan tidak ada biaya setup. Rumusnya ini di grafiknya. Tuh. Q 0, K plus Q, kalau K min Q-nya di sini K min 2Q dan seterusnya. Fungsi ini memiliki bentuk konveks. Kenapa? Karena terbuka ke atas nih konveks. Meminimumkan Y0 akan memenuhi persamaan ini sama gitu. Ya. Jika nih seperti ditunjukkan di gambar, jika penggaris dari panjang Q ini ditempatkan secara horizontal ke lembah, turunkan ke bawah gitu, ke lembahnya gitu, salah ini, turunkan sampai ke lembahnya dari kurva ini, ya, dimana penggarisnya akan memotong lembahnya. Jika level inventory terletak di R1 nih, level inventory-nya, dan maka key akan diorder. Ya, kalau level inventory-nya terletak di R1, key diorder. Jika terletak antara R2 dan 2 key, ya, 2 key, maka jika terletak di R2, 2 key diorder. Sebanyak 2 kali, kan? Key 1 kali, 2 kali. Dan seterusnya. Akan tetapi level inventory setidaknya K, maka tidak ada order yang dilakukan. Hasilnya berlaku tanpa memandang apakah jumlah periode N itu berhingga atau tidak berhingga. Jadi semuanya sama. Jadi tidak peduli seberapa banyak periode N-nya. Oke. Itu saja. Jadi dari beberapa materi stokastik 3 kali pertemuan itu Ibu kira cukup. Ada soal-soal yang bisa dikembangkan, bisa cek dari beberapa latihan yang kemarin juga sudah kalian kerjakan gitu. Coba dicermati ulang, dipelajari kembali. Soal-soalnya ya berkisar dari situlah, topiknya nggak akan Ibu ambil jauh-jauh. Jadi 3 subbab itu ya masing-masing ada yang subbab pertama, nanti ada subbab kedua, ada subbab ketiga. Ya.
bukunya ya yang Ibu pakai sudah ada, sudah diberikan kemarin oleh Ibu Siska, jadi nggak sulit lagi. Jadi tinggal belajari sesuai dengan jumlah urutan DPNA-nya untuk kuisnya. Sehingga nanti minggu depannya lagi Ibu pikirkan mungkin masuk ke sistem inventory atau nanti Ibu cari bahan yang lain. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Hujan di sini mulai. Tempat kalian hujan nggak? Yang di Palembang ini hujan nggak? Tidur semua apa kalian ini? Nggak ada suaranya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ketawa Agung kalau Ibu ngomong tidur. Ya, jangan tidur lah. Mentang-mentang baru hujan tidur. Ya, oke. Minggu depan langsung aja nanti pada pukul 1 dicek e-learningnya. Insya Allah tidak ada masalah. Kalau tiba-tiba sampai jam 1 masih belum bisa dibuka karena sesuatu dan lain hal, misalkan e-learningnya down, semuanya ya. Kalau ada beberapa aja berarti jaringannya aja, jaringan tempat kamu yang lagi bermasalah. Kalau enggak, dicoba di tempat lain. Kalau semuanya bermasalah, baru kita pikirkan nanti Ibu share ke WAG untuk dikerjakan dan dikumpulkan via email, misalnya seperti itu. Tapi sekarang sudah sangat jarang terjadi ya. Kadang-kadang down tapi tidak sampai melebihi batas waktu. Oke, sebelum berakhir saya print screen dulu. Ada berapa orang di kelas inventory kita ini? 50-an ya atau lebih ya? Kalau ngelihat peserta ini berapa 50 ya? Iya 53. Sekitar lebih kurang ya 50-an ya. Oke, Ibu harapkan pada saat ujian juga tidak ada masalah-masalah lain yang berhubungan dengan teknis terjadi. Ya, ingat. Kalau sekiranya mati lampu, laptop rusak, HP kecebur, dan lain-lain, carilah jalan yang lain. Ini kan seminggu lagi kita mau ujian. Bukan nih kita nih ujian tinggal 10 menit lagi. Jadi jangan tidak ada alasan, Bu, tiba-tiba HP aku tidak mau hidup. Bu, tiba-tiba laptop aku ngeheng. Ya carilah alternatif, pikirkan gitu. Pinter-pinter sedikit jadi mahasiswa, bukan yang ngajari anak semester 1, Ibu ini ya. Kalau sudah tahu mati lampu dari subuh tadi, larilah ke tempat yang tidak mati lampu. Jangan ditahan kebaik, mendep di dalam rumah. Sudah tahu mati lampu. Sudah tahu besok ujian, laptopnya dicas, HP-nya dicas. Jangan malam-malam malah main game. Begitu mau ujian ngedrop. Gitu ya, pinter-pinter lah dikit jadi mahasiswa ya. Kalau Bu, laptop aku itu Bu, kalau ndak dicas, ndak hidup Bu. Kan ada HP, bisa. Semuanya bisa. Jangan dipikirkan kamu aja yang susah, saya pun susah. Susah semua kita oleh karena kuliah online nih. Tapi nikmati aja. Kalau kamu mau nganggur, misal nih keputusannya, bahwa selama 1 semester atau 1 tahun ini kuliahnya diliburkan dulu. Kan kita juga yang rugi, semestinya kita sudah bisa sarjana, semestinya kita sudah bisa tugas akhir, semestinya kita sudah 144 SKS, ternyata urung, batal. Itu kan jadi nikmati aja segala sesuatu yang sudah terjadi. Ya, oke, dengan tidak berlama-lama, udah capek, Ibu juga dari pagi buto ini ngajari tidak berhenti-berhenti kayak kerja rodi sekarang ini ya. Oke, Ibu tutup. Nanti dipelajari lagi kembali. Jika ada pertanyaan boleh di-share di WAG. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.